Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Ratrioso dalam rubrik Imam Ratrioso Perspektif. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita hidup ini selalu berada dalam dua kutub, kutub kebaikan dan kutub keburukan. Kalau kita berada dalam kebaikan berarti secara tidak langsung kita telah meninggalkan keburukan. Dan sebaliknya ketika kita berada di dalam keburukan, maka ketika itu kita telah meninggalkan kebaikan. Oleh karena itulah, pendidikan sebenarnya adalah bagaimana sistem pendidikan itu mengharuskan seseorang untuk setia kepada kebaikan. Maka kebaikan itu perlu dididik, bahkan perlu dipaksakan. Sedangkan keburukan tidak perlu dididik karena di dalam diri manusia sudah diberi nafsu, yang dimana nafsu itu kecenderungannya selalu kepada keburukan. Maka kita semua harus memaksakan diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk setia kepada nilai-nilai kebaikan. Begitu pula halnya dengan berprasangka baik. Berprasangka baik perlu dididik, perlu didisiplinkan untuk dijadikan kebiasaan. Nah, dalam rangka membangun kebiasaan berprasangka baik ini, saya akan memberikan 3 tips kepada sahabat-sahabat saya yang baik hatinya agar prasangka baik itu terbangun dengan baik di dalam diri kita, bahkan menjadi kebiasaan keseharian kita. Tips yang pertama adalah, karena berprasangka baik, padanan katanya adalah prasangka baik, maka kita harus selalu mendekat kepada yang baik. Maka kita harus selalu mendekat kepada yang maha baik. Siapa itu? Yang maha baik adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, mendekat kepada Tuhan yang maha baik adalah sebuah kewajiban jika kita ingin selalu bisa berprasangka baik kepada siapapun, kepada apapun. Jika Anda seorang muslim, Anda bisa menjalankan semua ibadah-ibadah mahdoh, ibadah hablum minallahnya dan hablum minannasnya, agar kebaikan-kebaikan itu terintegrasi kepada kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya adalah nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Bahkan kita diminta untuk meneruskan, menerjemahkan, mengejawantahkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Maka dengan sendirinya kalau kita sudah mendekat kepada yang maha baik, maka pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, semua yang keluar dari diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Jika itu sudah terbiasa terbangun di dalam diri kita, secara perlahan prasangka baik itu akan menjadi otomatis tumbuh di dalam diri kita. Tips yang kedua adalah, biasanya prasangka buruk itu muncul karena seseorang pernah mengalami peristiwa yang belum dianggap baik pada masa lalu. Atau dalam bahasa psikologisnya, kalau seseorang sering mengalami peristiwa-peristiwa yang dianggapnya belum baik atau buruk, itu menjadi peristiwa yang traumatik. Maka untuk itu kita perlu memaafkan semua peristiwa yang kita anggap belum baik ketika peristiwa itu terjadi. Misalnya kita pernah tertipu, kita pernah dikhianati, kita pernah merasa gagal. Maka ketika kita akan mengalami peristiwa yang kurang lebih sama, kesadaran kita telah terlanjur memberikan stigma sebagai sesuatu yang buruk kepada peristiwa itu, sehingga kemudian ketika itu akan terjadi lagi, kita terlanjur melabelnya dengan berprasangka buruk. Misalnya kita akan membangun bisnis baru, tapi karena peristiwa yang lalu kita pernah tertipu, kita kemudian menjadi cenderung berprasangka buruk kepada bisnis yang akan kita jalankan, kepada calon mitra yang akan menjadi teman kita.
untuk mengatasi itu semua kita harus belajar memaafkan peristiwa-peristiwa yang kita anggap belum baik yang terjadi di masa lalu. Tentang bagaimana memaafkan ini akan saya ulas pada video yang tersendiri. Tips yang ketiga adalah setialah kepada hati nurani kita semua. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sesungguhnya prasangka buruk itu munculnya dari pikiran kita, bukan dari hati kita. Hati ini sesungguhnya hanya menerima, hanya mengetahui, hanya ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Mengapa demikian? Karena memang hati nurani inilah tempat menerima segala kebaikan, segala kebenaran, segala keindahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, prasangka buruk itu datang tidak dari hati kita, tapi muncul dari pikiran kita. Karena pikiran kita ini yang kemudian ditunggangi oleh nafsu, yang nafsu itu lebih banyak kecenderungannya kepada keburukan. Maka ketika kita sudah merasa akan berprasangka buruk, maka langsung dikonfirmasi kepada hati kita, ini tidak baik, ini tidak semestinya saya jalankan. Nah, jadi wilayah kontrolnya ada di nurani kita. Nah, kalau kita setia kepada hati nurani ini, maka segala prasangka-prasangka buruk yang muncul di dalam pikiran kita akan diseleksi, akan disaring dengan baik, sehingga kita setia kepada apa yang dikatakan oleh nurani kita. Nah, ketiga tips ini, kita mendekat kepada Yang Maha Baik, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian kita mencoba memaafkan semua peristiwa-peristiwa yang belum dianggap baik di masa lalu, dan kita setia kepada hati nurani kita. Insya Allah kebiasaan berprasangka baik akan tumbuh pada diri kita, dan kita akan menjalani kehidupan ini dengan sangat nyaman. Kenapa? Karena semua kehidupan yang sudah terjadi di masa lalu, meskipun di sana ada peristiwa-peristiwa yang buruk sekalipun, telah kita kemas, telah kita reframing, kita bingkai ulang dengan kebaikan. Begitu pula dengan apa yang semua kita alami pada hari ini, kita nilai dengan kebaikan, bahkan kita bersyukur. Dan semua peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa depan tidak kita takutkan, tidak kita cemaskan. Kenapa? Karena kita telah berprasangka baik terhadap semuanya. Sekali demikian 3 tips yang bisa saya bagikan agar kita bisa membangun kebiasaan untuk berprasangka baik kepada siapa saja dalam peristiwa apa saja. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.